Tuhan Allah Bapa kami, Allah Bapa Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah Bapa orang beriman, Allah yang menyatakan diri di dalam wujud manusia, yaitu Putramu yang Tuhan Yesus Kristus. Allah sembahan kami, kasih jiwa kami, juru selamat kami datang menghadap untuk mengucap syukur dan berterima kasih serta memohon belas kasihan kemurahan-Mu ya Tuhan, untuk setiap langkah hidup kami Tuhan. Terlebih Tuhan, di saat-saat sekarang ini Tuhan, dunia semakin mendekati kehancurannya Tuhan, namun Kau masih memberikan kemurahan-Mu bagi kami Tuhan, untuk selalu Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu atas bimbingan hamba-Mu Tuhan, sabda-Mu yang selalu digemakan oleh hamba-Mu Tuhan, yang kami dapat terima Tuhan, dapat kami jadikan bekal Tuhan di dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni dan ampuni kami, perdamaikan kami dengan setiap orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing langkah kami ke depan Tuhan, untuk menjadi lebih baik Tuhan, lebih suci Tuhan, sehingga kami layak Tuhan untuk menghadap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan, doa kami Tuhan untuk orang tua kami, jangan pernah tinggalkan mereka Tuhan di saat mereka sendiri. Kau yang menjadi teman setia Tuhan, Kau yang bisa merangkul Tuhan, Kau yang bisa menuntun dan membimbing Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah pada nama-Mu saja yang dipuji dan termuliakan Tuhan. Kami juga tidak pernah lupa Tuhan untuk mendoakan anak kami Tuhan, bahwa Tuhan genggam Tuhan tangan anak kami. Sebab kami tahu Tuhan, kalau mereka berjalan beriring dengan-Mu Tuhan, mereka berjalan di dalam kebenaran dan menuju keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tempat-Mu yang baru ini Tuhan, tempat di mana kami bersekutu, berkumpul Tuhan, bersama, bersatu padu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk kami di saat-saat teduh memohon belas kasih-Mu Tuhan, dan kami Tuhan akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan Tuhan kami bersama-sama berdoa Tuhan, berikan kesehatan Tuhan, kekuatan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, sebagai saksinya Tuhan, perjuangan selama ini Tuhan, di mana beliau membimbing kami Tuhan, bersama Ibu Gembala Tuhan, bersama para pengerja Tuhan, jeripaya mereka Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kami ya Tuhan, bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah kuasa nama-Mu saja dulu sekarang dan sampai selamanya. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sembahan kami, kasih jiwa kami dan juru selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Kita bersyukur buat ibadah yang baru ini, sebagaimana Israel tidak menetap di satu tempat. Israel tidak menetap di satu tempat, berpindah-pindah, bahkan akhirnya pada waktu sekarang ini peperangan demi mempertahankan tempat mereka. Saya percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Saya lihat dari anak-anak kecil sampai para orang tua semua berbahagia. Itu lebih penting daripada segala kebutuhan dunia. Dunia bisa menawarkan apa saja, tapi dunia tidak bisa menawarkan kedamaian, kata tadi, ketenangan, tidak bisa memberikan kepada kita kesenangan, damai, ketenangan, kecuali di dalam Yesus. Saya bersyukur saya bisa beribadah sekalipun dalam kelemahan tubuh yang sangat. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian untuk doa-doa saudara sekalian dalam perjuangan kita semua. Bersama-sama kita mengikuti pembacaan Injil Matius pasal 25
ayat 31 sampai 46. 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat suci bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan, ketika aku haus, kamu beri aku minum, ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku tidak berpakaian, kamu beri aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami beri Engkau makan, atau haus dan kami beri Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami beri Engkau tumpangan, atau tidak berpakaian dan kami beri Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku tidak berpakaian, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau seorang asing, atau tidak berpakaian, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Apa yang firman Allah katakan itu akan terjadi. Ini memang belum terjadi, tapi nanti akan terjadi. Waktu-waktu menanti persiapan itu, itulah kesempatan bagi kita untuk hidup lebih memperhatikan yang lain, yang lemah, yang dalam kekurangan dan sebagainya. Sebab Tuhan tegas mengatakan, "Waktu aku haus, waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Waktu aku," dikatakan, "waktu aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku tidak berpakaian, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kamu melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum, dan kami memberi, bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau minum, kami memberi Engkau tumpangan, atau tidak berpakaian, atau memberi
pakaian. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau, dan raja itu akan dikatakan, raja itu akan dari mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sesuatu yang kamu lakukan dalam saudara dan saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukan bagian. Saudaraku, ada 6 perkara dikatakan waktu aku. Pertama lapar, 2 haus, 3 sakit, 4 orang asing, tidak berpakaian, 5 dalam penjara, 6 perkara yang kalau kita baca satu-satu, kita bisa melakukan itu dalam hidup kita. Kita perhatikan, kalau Tuhan pada permulaan dari ibadah kita ini, Tuhan menuntut kita sebagai orang-orang yang memperhatikan yang lain. Kalau kita sudah melakukan itu, kita tingkatkan lagi. Kalau kita belum melakukan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Perhatian pada saudara yang lebih hina. Manusia memang tidak memperhatikan saudara yang lebih hina, tapi Tuhan Yesus katakan, sebagaimana perbuatanmu kepada yang saudaraku yang menghina, jika mau melakukan untuk aku. Pada tahun pendidikan kita atau pertemuan kita yang baru ini, saya ditekankan, perhatikan semua apa yang Tuhan katakan dalam Matius 25 ini. Dan yang terpenting harus diperhatikan kemuliaan yang akan terjadi bagi anak-anak Tuhan. Dikatakan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, atau dan semua malaikat-malaikat sucinya bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Itu yang patut kita perhatikan. Kita berjuang, kita berkorban, kita berbuat apa saja, beribadah. Beribadah itu merupakan suatu pengorbanan. Dalam beribadah itu merupakan suatu pengorbanan. Tapi Tuhan tunjukkan kemuliaan yang akan terjadi. Itu yang harus ada dalam pikiran kita. Kita tidak hidup di dalam dunia ini terus begitu, tapi satu saat semua akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Ia akan bersemayam atas takhta kemuliaannya. Itu jadi firman, bersemayam atas takhta kemuliaannya. Kita pasti menyatakan penuh kemuliaan akan tiba. Rasul Petrus mengatakan, kami melihat, kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan, dan kemudian dikatakan kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang suara Allah dari yang Maha Mulia, mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku, melihat anak aja saya senang kepada anak kecil. Tidak usah perhatikan mereka berbuat apa, tidak usah. Anak-anak itu walaupun masih kecil, sibuk dengan kepentingannya, tapi firman Tuhan itu tidak pernah luput dari mereka.
Coba tanya satu waktu mereka akan menjawab. Dan itulah yang Tuhan menjadi contoh buat kita. Kita sekalipun tidak memperhatikan secara langsung, tapi kalau kita menerima firman, Tuhan akan menolong kita. Dikatakan, suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami berkumpul bersama-sama dengan Dia di atas gunung kemuliaan. Rasul Yakobus melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Rasul Yohanes juga melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Kita baca Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai ayat 14. Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 14. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan mengambil gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak mengambil gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih, dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli kami bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat kami menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan kami akan memerintah sebagai raja. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlasa-lasa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam Matius 25 tadi, dikatakan kalau Tuhan datang kembali, Tuhan datang bersama seluruh malaikat di surga. Dikatakan Matius 25 Tuhan mengatakan dikatakan oleh firman Allah Matius 25, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat sucinya bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Waktu Tuhan akan datang kembali, dikatakan Ia akan datang dengan kemuliaannya dan semua malaikatnya, malaikat sucinya bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, waktu Dia lahir, tidak semua malaikat, hanya dikatakan oleh firman Allah, Dia lahir itu ada malaikat-malaikat, dikatakan hari ini telah
lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampi dan terbaring dalam karungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya kemuliaan bagi Allah, tempat yang tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama bala dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Pada waktu Yesus lahir, padang Efrata penuh dengan kemuliaan Allah oleh kehadiran dikatakan dari malaikat-malaikat sejumlah besar bala tentara surga. Kalau waktu dia lahir, tidak semua malaikat menghadiri atau mengikuti, tapi ketika dia datang dalam kemuliaan, dikatakan Matius 25, semua dikatakan semua malaikat sucinya bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini yang menjadi kekuatan bagi saya, dikatakan lalu dengan dia maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Satu waktu Tuhan dipermuliakan, tapi kita harus perhatikan yang kita banyak katakan, dikatakan dalam Wahyu 5 tadi, di tengah-tengah, melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba yang telah tersembelih. Itu harus diperhatikan, bukan anak domba yang senang-senang, tidak, tapi anak domba yang mengalami sembelihan ketika dia berada di Gunung Golgota. Dia dikatakan sampai, firman katakan sampai Allah menutup langit, kegelapan itu terjadi oleh karena kematian daripada Tuhan Yesus di kayu salib. Dia bukan mati karena perbuatan dosanya, tidak. Dia mati karena menebus kehidupan anak-anak Tuhan. Dia rela menyerahkan dirinya. Kemuliaan yang akan terjadi itu lebih besar daripada yang pernah terjadi, yaitu ketika dikatakan tampak bersama-sama dengan dia malaikat-malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga, sejumlah besar. Waktu dia datang kedua kali, yang firman Allah katakan segera akan terjadi. Saya lebih suka mengatakan itu kepada saudara sekalian, karena itu memang akan terjadi segera, di mana dia datang dalam kemuliaannya. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-20 mengatakan, yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, ya, aku datang segera. Aku datang segera. Dalam Wahyu 22 sampai 3 kali Tuhan katakan, pada ayat 7 dikatakan Wahyu 22, sesungguhnya aku datang segera. Pada waktu 12, sesungguhnya pada waktu 22 ayat 12 dikatakan,
Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan waktu untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Setiap orang. Sebab itu kita harus melakukan itu menurut apa yang kita yakini, apa yang kita percaya. Dikatakan masih ada kesempatan, walaupun dalam kitab dalam Matius dikatakan dia datang dalam kemuliaannya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat sucinya bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Satu saat kita melihat dia dalam kemuliaan. Sekarang memang bahkan ada yang tidak suka atau yang tidak percaya, tapi firman Allah tidak pernah berubah. Apa yang firman Allah katakan itu akan terjadi. Kedatangannya kedua kali yang segera akan terjadi. Dikatakan oleh firman Tuhan, ya aku datang segera. Kita sebagai umat Tuhan yang terpikat dengan keadaan dunia ini yang nampaknya menawarkan segala kemudahan bagi kita, tapi tidak. Tuhan Yesus katakan, berbahagia orang yang menurut perkataan-perkataan Tuhan kitab ini. Tuhan akan segera kembali. Tidak ada penantiannya lebih menyenangkan kecuali penantian kedatangannya kembali. Pada waktu itu dia akan datang dalam kemuliaannya dan kita melihat dia dalam kemuliaan sebagai Raja. Saat itulah Tuhan mempermuliakan kita. Sekarang memang anak-anak Tuhan banyak yang tidak mengalami kemuliaan, bahkan mengalami sengsara. Firman Allah katakan, kita akan bersama-sama dengan dia kalau kita mau menderita bersama-sama dia, dengan sebagaimana dia menderita, kita juga harus mengalami atau kita harus merelakan diri kita menjadi bagian dari kemuliaan itu. Anak-anak Tuhan boleh bersenang-senang secara manusia, tapi yang lebih harus kita perhatikan, dikatakan dia segera datang kembali. Ketika dia naik ke surga, dikatakan murid-murid itu melihat dia naik ke surga, dan dikatakan disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik itu tiba-tiba berdiri dua orang berpakaian putih, dengan mereka dan berkata kepada mereka, orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri? Mengapa kamu mengapa kamu berdiri melihat ke atas, ke langit? Yesus itu yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu naik ke surga. Itu suatu wanita yang besar. Kita sudah menerima dia dan kita tinggal menanti kedatangannya. Dikatakan Yesus yang terangkat dari surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bahkan sekarang Nabi Zakaria, Nabi terakhir dari Perjanjian Lama mengatakan, .
dia akan datang kembali dan dia akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dikatakan pada Zakaria 14 kita baca, Zakaria 14 ayat 2 mulai sampai ayat 7. Zakaria 14 ayat 2 sampai ayat 7. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti Ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah Ayat timur. 4 sekali lagi. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang Sekali lagi kita baca ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan Kita loncat ayat 16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daud. 17. Tapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dikatakan, tetapi bila mereka dikatakan tetapi ayat 17, tapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Dia, sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka mereka tidak akan turun hujan. Saudaraku, satu saat nanti Dia datang dalam kemuliaan. Dikatakan tegas oleh Zakaria, Dia menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, suatu bukit yang tempat Dia bahkan sampai akhirnya Dia harus ditangkap, menderita di satu taman di Getsemani, yaitu di Bukit Zaitun. Saat itulah Tuhan datang dalam kemuliaan, dia kembali lagi ke Bukit Zaitun. Kemuliaan yang Dia nyatakan akan terjadi. Saya bersuka cita karena Tuhan menetapkan berita kedatangannya ini pada kita dalam Injil Matius 25 itu. Kita bersyukur karena Tuhan mau. Dikatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat sucinya bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Dia akan menempatkan domba-dombanya di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan karena itu berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Satu saat kita akan menerima pernyataan itu di dalam kehidupan kita. Memang dalam Matius 25 itu belum terjadi,
Tapi karena ini firman Tuhan, itu akan terjadi. Tuhan telah mengatakan kepada kita, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Saya tidak bosan-bosan membaca ini, berkali-kali saya baca, karena kita dalam dunia menderita, kita dalam dunia banyak kesukaran, tapi satu saat kita datang pada Tuhan dalam kemuliaannya. Dikatakan kita menjadi raja-raja, menjadi imam-imam kepada Allah. Malaikat itu berkata kepada kita para rasul, tadi dikatakan hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Memang tidak ada tahu dia kapan dia datang. Dikatakan malaikat tidak tahu, tidak ada orang yang tahu, tapi hanya Bapa di surga yang dikatakan mengetahui kapan dia datang. Tapi saya percaya dia juga menanti pertemuan ini, pertemuan dengan pengikut-pengikutnya. Bagi kita, Tuhan katakan masih ada kesempatan bagi kita, itulah kesempatan kita beroleh selamat, kata firman Allah. Dikatakan dalam firman Allah, kita baca 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat kejahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. 1 Petrus pasal 4 kita baca ayat 12 mulai. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Ayat 18. Dan jika orang
Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Firman Allah mengatakan, karena itu baiklah jika mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Sebab dikatakan oleh Rasul Petrus, dikatakan ayat 18, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Bila dikatakan melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kita baca Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 9. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersukut-sukut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kamu menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh Ayat belas 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya; jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukum. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar dosanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalan sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Firman Allah katakan, dia datang dalam kemuliaannya. Sebagai raja, dia akan bertata dalam tata kemuliaannya. Itu satu berita yang sangat menyenangkan. Saya suka dengan ayat Matius 25 itu dikatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat sucinya bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Masih ada kesempatan bagi anak-anak Tuhan untuk menjadi domba. Dunia sudah ditandai dengan kebinasaan, sebab
terlalu mengikuti kepentingan sendiri. Tapi Tuhan mau anak-anaknya itu dikatakan memperhatikan yang lain. Waktu saya berdoa untuk ayat ini, Tuhan katakan ini merupakan, Roh Kudus menekankan ini merupakan satu perbuatan yang benar bagi kita dalam kesempatan menanti kedatangan Tuhan. Tuhan segera datang kembali. Tuhan memberkati kita sekalian. Dikatakan waktu aku lapar kamu beri aku makan, di waktu aku haus kamu beri aku minum, waktu aku orang asing kamu menjemput aku, waktu aku tidak berpakaian kau beri aku pakaian, waktu aku sakit kamu perhatikan aku. Itu yang tertekankan untuk anak-anak diperbuat. Jangan hidup bagi diri sendiri, tapi terlebih untuk pada tahun ini kita memasuki tahun yang baru 25 dengan kerinduan daripada Tuhan untuk kita menjadi anak-anaknya waktu dia datang kembali dalam kemuliaannya sebagai Raja. Tuhan menghendaki kita menjadi bagian dari anak-anaknya. Sebab itu dikatakan anak-anak Tuhan sebagai domba-domba itu dikatakan aku kamu beri aku makan. Waktu aku seorang asing, kamu melawat aku. Waktu ketika aku tidak berpakaian, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Supaya kita dalam hidup pada tahun 2025 ini, Tuhan tekankan kita untuk banyak berbuat, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Lebih daripada mengingat kepentingan kita. Sebab dia sekarang ditandai dengan orang-orang yang mau hidup sendiri. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, memang Rasul Paulus katakan kepada Timotius, pada zaman akhir memang orang akan ingat kepentingannya sendiri. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena dalam kondisi sebagai seorang yang dikatakan oleh firman Allah dalam 2 Timotius, sesungguhnya bahwa pada hari-hari terakhir, 2 Timotius 3 dikatakan ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba-hamba daripada uang. Mereka akan berbual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah dan mereka akan berontak kepada orang tua, pada orang tua. Mereka akan bersorak orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak suci, tidak tahu mengasihi, tidak mau menderita, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir dan panjang, berbakat tahu, tapi menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu keadaan dunia sekarang. Kalau kita lihat hal-hal itu terjadi dalam dunia, itu berarti kita lebih harus mengikuti apa yang Tuhan pesan. Sebaliknya, mereka melakukan kejahatan, kita melakukan yang baik, memberi. Tuhan tekankan pada tahun yang baru ini, Tuhan tekankan kita harus banyak memiliki perbuatan baik kepada yang lebih hina ini.
banyak orang dalam penderitaan, banyak orang dalam kesukaran, dan kita diberi kesempatan untuk memberi mereka kesukaan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dikatakan apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikatnya bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Itu yang kita nantikan. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang para berjamu kita ke depan. Kita semua bangkit berdiri. Ku mendengar suara kedatangannya. Kita semua bangkit berdiri. Nomor 200 kerjasama. Satu waktu kedatangan Tuhan penuh kemuliaan akan terjadi saat itu yang menjadi tujuan kita. Kita hidup untuk Tuhan dan Tuhan membela memelihara kita. Kita nyanyikan sekali lagi ini sembilan agak Paul berdoa untuk firman Tuhan untuk perjamuan suci.
untuk menjemput kami, anak-anak-Mu yang setia kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan sebagaimana firman-Mu pada hari ini, ingatkan kami Tuhan selalu untuk tetap berbuat baik Tuhan kepada sesama kami, kepada sekitar kami, supaya Tuhan di tengah dunia yang semakin jahat ini, kami tetap teguh dalam pendirian kami untuk mengikut Engkau selalu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam penantian kami juga ingin selalu Tuhan setia hanya untuk kepadamu saja. Dan sekarang Bapa, di depan kami ada tubuh dan darah-Mu. Biar Engkau yang siapkan hati pikiran kami, Engkau sucikan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu, tubuh dan darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Ku mendengar suara Allah kedatangannya. telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus, pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan dalam percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Tuhan dengan tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan itu akan kamu mengguna menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita minum darah Tuhan untuk dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu Tuhan. Telah kami makan dan kami minum akan mengingatkan kami akan kedatangan-Mu ya Tuhan. Supaya dalam kami Engkau ada Tuhan, dan Engkau ada di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman yang begitu agung Tuhan, membuat kami lebih mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Apa yang kami lakukan di dunia ini Tuhan, terlebih-lebih kepada saudara-saudara kami yang terhina pun, adalah perbuatan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Itulah kehendak-Mu Tuhan, supaya perbuatan kami berkenan kepada Engkau saja ya Tuhan, membawa kehidupan kami Tuhan untuk bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan kesehatan kepada hamba-Mu Bapak Pembara kami ya Tuhan. Meskipun dengan tubuh yang lemah tetapi kuat di dalam Engkau Tuhan, sehingga firman-Mu senantiasa diberitakan dengan kekuatan dari Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Menjauhkan kami dari segala yang tidak kami inginkan Tuhan. Engkau tahu Tuhan kehidupan kami standar kepada Engkau saja ya Tuhan. Terlebih-lebih sekarang ini ya Tuhan, pada akhir-akhir zaman ini ya Tuhan, banyak guru-guru palsu dan bahkan nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Tetapi kami mempunyai iman dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mengampuni segala dosa kesalahan kami, kekurangan kami, kelemahan kami Tuhan. Biarlah semuanya ini pelajaran bagi kami Tuhan, untuk dapat lebih berbuat baik kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Haleluya. Amin.